Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anissa Zahwa Akbara, dosen di program studi pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka dengan NIDN 0021019603. Mata kuliah yang saya ajar adalah pengantar pariwisata, manajemen pariwisata, ekonomi pariwisata, dan karya ilmiah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan PDD UKT PT bidang pengajaran, dan saya akan mengajar salah satu mata kuliah yang juga menjadi mata kuliah ampuhan saya, yaitu manajemen restoran dan catering dengan memenuhi komponen DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 dalam bidang pengajaran. Mata kuliah manajemen restoran dan catering memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib program studi pariwisata di semester 5. Mata kuliah ini terdiri dari 9 modul yang membahas perkembangan industri restoran dan catering, tipe layanan operasional dan konsumen, peralatan dan kelengkapan, produk makanan dan minuman, manajemen sumber daya manusia, manajemen risiko, pelayanan prima, manajemen keuangan, penjualan sebagai fungsi pelayanan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan manajemen restoran dan catering di industri jasa dengan benar dan tepat. Mata kuliah manajemen restoran dan catering ini sangat dibutuhkan oleh seorang yang bergerak dalam bidang pelayanan makanan dan minuman untuk usaha restoran dan catering, baik yang menjadi bagian dari industri perhotelan maupun berdiri sendiri. Capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa program studi pariwisata mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta implikasinya dalam penerapan ilmu pariwisata berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa prodi pariwisata mampu menerapkan manajemen restoran dan catering dalam industri jasa dengan benar dan tepat. Sementara sub CPNK dari mata kuliah manajemen restoran dan catering ini yang akan saya presentasikan berasal dari sub CPNK 5, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan manajemen sumber daya manusia dalam struktur organisasinya, kualifikasi karyawan, proses perekrutan, dan kontrak kerja staf restoran dan catering. Saya mengampu manajemen restoran dan catering melalui tutorial online. Pada tutorial online, baik dosen maupun mahasiswa memiliki fleksibilitas untuk mengatur jadwal kelas tambahan secara sinkronus melalui platform Microsoft Teams atau Zoom jika ada materi yang dianggap sulit. Pembelajaran mata kuliah ini menerapkan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau student-centered learning, diantaranya akan dilakukan melalui metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Penilaian dilakukan melalui ujian akhir semester yang berupa soal tes objektif serta penilaian tugas yang berupa case method. Saat ini saya mengajar mata kuliah manajemen restoran dan catering melalui tutorial online menggunakan platform e-learning selama 16 minggu. Bahan ajar yang digunakan adalah buku materi pokok SPAR 4422 Manajemen Restoran dan Catering. Di Universitas Terbuka, 16 minggu pertemuan untuk mata kuliah ini terdiri dari 8 minggu digunakan untuk tutorial online, 4 minggu sebelum tutorial online digunakan untuk belajar mandiri dengan mempelajari buku materi pokok, dan 3 minggu sesudah tutorial online, mahasiswa belajar mandiri untuk mempersiapkan ujian akhir semester. Serta minggu terakhir digunakan sebagai ujian akhir semester.
Penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen yang meliputi nilai tutorial dan UAS. Nilai tutorial memiliki bobot 30%, yang terdiri dari 20% nilai kehadiran, 30% nilai diskusi atau partisipasi, 50% berasal dari penyelesaian tugas tutorial. Sementara nilai UAS memiliki bobot 70%. Terdapat 3 tugas tutorial yang harus dikerjakan mahasiswa pada minggu ketiga, minggu kelima, dan minggu ketujuh. Berikut adalah kegiatan pembelajaran manajemen restoran dan catering yang diadakan melalui Zoom dengan materi yang diambil dari modul 5, buku materi pokok manajemen restoran dan catering dengan kode SPAR 4422 mengenai manajemen sumber daya manusia di restoran dan catering. Selamat menyaksikan. Ya, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore. Eh, kita meskipun dibatasi oleh waktu, ya, teman-teman pasti di sana sudah lebih sore dibandingkan saya, tetapi semoga teman-teman masih semangat. Perkenalkan, saya Zahwa, karena terkadang susah mengingat nama saya, jadi boleh panggil saya Hawa. Semoga teman-teman masih ingat sama saya ya. Saya tahun 2023 itu pernah mantau TTM kelas teman-teman di Palu, di UT Palu. Saya harap teman-teman masih mengingat saya. Jadi, Masih ingat, Bu? oke, makasih Waldo. Oke, teman-teman. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas manajemen sumber daya manusia di industri restoran dan catering. Manajemen restoran dan catering itu ada di BMP-nya SPAR 4422 pada modul 5. Ya. Nah, kenapa kita akan membahas ini? Karena ini adalah topik yang akan kita bahas. Pertama, yang akan kita bahas itu terkait dengan struktur organisasi restoran dan catering, kemudian kualifikasi pegawai restoran dan catering, dan juga seleksi karyawan pada bidang jasa restoran dan catering. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena memang pada program studi pariwisata, ya, mata kuliah manajemen restoran ini adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti teman-teman. Ya, jadi syarat lanjut untuk ke semester selanjutnya itu adalah teman-teman harus mengikuti mata kuliah manajemen restoran ini. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan yang pertama struktur organisasi, kemudian kualifikasi pegawai, dan juga seleksi karyawan di bidang restoran dan industri. Jadi sebenarnya modul 5 ini ada 2 topik lagi yang akan dibahas, tapi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, sebelum saya masuk ke karakter pekerjaan di restoran dan catering, teman-teman di sini adakah yang sudah bekerja di bidang restoran dan catering ataupun F&B, ataupun mungkin ada yang sudah bekerja di bidang tourism and hospitality, adakah? Bayu, Jihan? Belum ini, Bu. Belum Gimana? aja, Bu. Kalau saya, Jihan dulu deh. oke, oke. Kalau saya dulu pernah hanya magang Oh, magang di mana, Jihan? di museum. Oh, di museum. Itu kan tourism kan. Betul, di Iya, bidang pariwisata karena ya. dulu saya ini lulusan dari jurusan pariwisata juga di SMK Negeri 1 Palu. Oh gitu, keren. Makanya lanjut Iya, S1 pariwisata UT. iya, Oh baik, jadi di seperti bidang itu. pariwisata ya sudah pernah magang. Jadi udah ada gambaran ya. Oke, kalau Iya. Valdo, Valdo pernah kerjakah di F&B gitu? Untuk saat ini belum ada, Ibu. Oke, setelah lulus ya mungkin. Baik, Bayu,
Kalau malam cuma Bu, jadi perbantuan 1 hari di hotel Bu, di Hotel Santika untuk Hmm, tenaga kerja bantuan part time ya, part time. part time. Iya, part time Bu. Di bagian apa waktu itu? Kalau malam di bagian housekeeping Bu. Oh, di housekeeping. Jadi udah tahu lah ya gambarannya meskipun part time gitu. Kurang lebih ya Bu. Iya, oke. Jadi teman-teman ya, karena teman-teman ini kuliahnya juga di bidang pariwisata, jadi pariwisata itu menaungi banyak bidang sebenarnya. Ya, payung paling atasnya itu adalah pariwisata. Di bawah pariwisata itu nanti akan ada industri F&B, ada juga tourism, ya tourism membawahi lagi museum, tourism destination, kemudian ada travel agent. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah lebih spesifiknya lagi dari F&B. F&B itu food and beverage ya, yaitu restoran dan catering. Nah, jadi RNK ini, restoran dan catering ya, saya singkat, itu memang sudah spesifik sekali turunan-turunan dari bidang pariwisata atau bidang tourism and hospitality. Nah, karakter pekerjaannya nanti mungkin teman-teman setelah lulus ada yang mau kerja di hotel, ada yang mungkin mau seperti saya jadi dosen seperti itu ya, atau mungkin ada yang mau lanjut S2, ada yang mau kerja tadi seperti Jihan di museum atau di apa ya jadi pengelola destinasi wisata itu banyak sekali pekerjaannya. Karakter untuk kerjaan di restoran dan catering itu adalah salah satunya frontliner. Jadi frontliner itu teman-teman kalau sudah berkecimpung di restoran dan catering itu mau tidak mau harus bertemu dengan konsumen. Meskipun kalian introvert misalnya, pendiam, pemalu, mau tidak mau, itu kalian akan bertemu dengan konsumen. Ya, karena kalian itu adalah garda terdepan orang-orang yang kalau misalnya restoran ya, kalau kalian kerja di restoran, orang-orang yang membutuhkan makan, makan yang enak, atau misalnya seperti tadi eh, Bayu kan udah pernah di hotel pengalamannya. Nah itu akan ya mau nggak mau kita akan bertemu dengan konsumen, konsumen yang mau nginep di hotel, mencari hiburan. Jihan juga eh, di museum, orang-orang ke museum untuk mendapatkan ilmu baru sekaligus liburan. Valdo mungkin nanti setelah lulus mau jadi pengelola pantai ya di Palu itu kan kalau nggak pantai bukit. Nah, misalnya Valdo mau jadi pengelola pantai, nah itu pastilah kita akan bertemu dengan orang. Kalian itu akan menjadi frontliner. Kemudian karakter pekerjaannya itu harus profesional. Di mana-mana itu memang kita bekerja harus profesional. Tetapi profesionalitas dalam bidang RNK ini adalah yaitu tadi kita bertemu dengan konsumen, kita juga bertemu dengan partner kerja kita. Jadi mau tidak mau meskipun kita banyak masalah misalnya di rumah, datang ke tempat kerja tetap harus profesional. Di depan konsumen tetap harus senyum, harus melayani dengan baik, ya. Kalau misalnya nanti teman-teman juga kerja di hotel bidang produksi makanan, makanannya kalau hati kita nggak tenang, nggak senang, itu sangat mempengaruhi ke hasil makanan. Misalnya makanannya jadi asinan lah karena teman-teman misalnya bete gitu kerjanya. Jadi tetap itulah profesionalitas yang harus ada pada pekerja di bidang restoran dan catering. Kemudian waktu kerja adaptif. Nah, ini ya yang sering apa ya, yang sangat berbeda dari pekerjaan-pekerjaan kantoran. Kan kalau kantoran itu udah ketahuan nih kerjanya dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 5 udah pulang. Sedangkan berbeda dengan staff-staff yang bekerja di restoran. Walaupun misalnya hari libur, tanggal merah, mereka tetap buka, tetap masuk. Itu karena si restoran dan catering ini mengikuti konsumen itu ramenya kapan. Kalau tanggal merah itu kan orang-orang ya pasti keluar semua, cari resto yang enak. Kalian yang kerja di resto mau tidak mau ya tetap harus masuk. Kemudian unik dan fleksibel. Unik dan fleksibel di sini adalah fleksibelnya itu harus mengikuti zaman. Restoran itu harus mengikuti zaman, ya. Karena kemarin ya udah pengalaman kita COVID-19 itu ngasih impact besar terhadap dunia industri tourism and hospitality dan uh, juga ke restoran dan catering.
banyak sekali restoran yang bangkrut ya kan? Karena apa? Karena mungkin mereka tidak bisa inovatif. Tidak bisa berinovasi. Ada restoran yang langsung, wah apa nih ya yang harus saya lakukan nih karena lagi COVID kayak gini orang-orang nggak boleh keluar. Akhirnya mereka misalnya menyediakan paket staycation, eh, catering juga, catering bagi orang-orang yang karantina seperti itu. Makanya restoran ada yang bertahan, ada juga yang gulung tikar bagi yang tidak bisa inovasi. Dan juga rewardnya. Rewardnya dalam hal ini salary itu range untuk pekerja di dunia tourism and hospitality ini itu saat ini ya di Indonesia menurut menurut riset kalau misalnya masih level bawah itu kisaran 3 sampai 7 juta. Seperti itu. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjut ke materi, ini ada pertanyaan dari saya. Teman-teman boleh tolong di-scan barcode ya. Apa persyaratan kerja di industri restoran dan catering? Nanti kita lihat hasilnya. Bisa dimulai, teman-teman, waktunya 1 menit. Boleh Ibu, boleh. Oke, di-scan. Eh, Oke, waktunya sudah habis. Oke, jadi eh, ada 3 ya yang mengisi. Yang pertama bekerja dalam tim. Kelihatan ini share screen-nya? Ya, Bu. kelihatan Ibu. Oke, ada yang memilih bekerja dalam tim, kemudian ada yang memilih sopan dan disiplin, dan tahan terhadap tekanan. Ya teman-teman, jadi sebenarnya semua jawaban itu benar. Jadi ya teman-teman pada saat bekerja di restoran catering itu harus bisa bekerja dalam tim, senang bantu orang lain, kerja dalam waktu panjang, sopan dan disiplin, stamina terjaga, dan tahan akan tekanan. Seperti itu ya. Sekarang kita balik dulu lagi. Ini dia. Sebelum kita masuk ke struktur organisasi, teman-teman itu harus tahu perbedaan restoran dan catering. Yang pertama untuk restoran, itu melayani langsung di tempat atau dining, kemudian buka setiap hari sesuai jam operasional, menu dipilih langsung oleh pelanggan di tempat, pembayaran dilakukan setelah makan atau di kasir, pelanggan bisa datang spontan ataupun walk-in. Itu di restoran. Sedangkan di catering, ya teman-teman, ah, catering itu harus ada by order, harus ada event, dan juga mereka melakukan down payment. Ya, jadi itu cukup berbeda dengan restoran ya kalau catering. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia struktur organisasi restoran. Pertama, restoran manager. Kemudian, restoran manager itu dibagi menjadi 2, head waiter, kapten. Head waiter itu membawahi asisten head waiter dan juga waiter. Selanjutnya kapten, membawahi point butler, asisten kapten, dan hostess. Kemudian yang terakhir ada busboy. Nah, head waiter ini yang langsung berhubungan dengan pelanggan, ya, melayani pelanggan, sedangkan kapten itu biasanya di balik layar, jadi di kitchen. Ya, chef atau cook bisa juga istilahnya seperti itu. Nah, berbeda ya, agak berbeda dengan struktur organisasi catering. Jadi kalau catering itu lebih kompleks karena memang banyak sekali apa ya, catering itu sekalinya melayani itu bisa ratusan sampai ribuan ya. Berbeda dengan restoran daily. Nah, makanya mereka perlu ada banyak divisi, ada koordinator pemasaran, koordinator event, juga membawa tingkat divisi, kemudian koordinator peralatan, koordinator produksi, koordinator logistik, sorry, dan yang terakhir ada koordinator keuangan. Jadi yang mengatur keuangan seperti itu. Nah, ini saya mau tunjukin video ke teman-teman. Oke.
Oke, ini ya, tuh penjabaran apa yang dilakukan oleh waiter. Oke, jadi ini adalah tadi ya gambaran catering assistant atau waiters di restoran yang seperti kalau ini restorannya sudah cukup high class ya. Jadi lihat pakaiannya saja tuh sudah sangat resmi gitu. Nah, karena mereka menjual minuman alkohol, makanya si catering assistant-nya pun ini dia sekaligus um, bartender dan juga melayani para konsumen yang datang ke restoran. Ini adalah gambarannya. Tapi apabila teman-teman mungkin ada yang tertarik, oh saya ini mau jadi waiter nih, atau apa ya, kalau lulusan S1 ya minimal head waiter ya, itu nah gambarannya tuh kurang lebih seperti ini. Kita lanjut dulu. Kita masuk ke kualifikasi pegawai ya teman-teman. Jadi dimanapun kita bekerja itu pasti ada kualifikasinya. Kualifikasi yang paling dibutuhkan itu ada dua kemampuan. Yang pertama itu hard skill, kemudian yang kedua itu soft skill. Di bidang restoran dan catering, hard skill-nya itu contohnya seperti ini. Tadi ya Jihan lulusan SMK pariwisata. Misalnya Jihan mau bekerja di museum. Nah, yang dicari itu lulusan minimal SMK pariwisata atau misalnya D3 pariwisata. Jihan punya ijazah. Itu adalah hard skill. Atau teman-teman nanti ya lulusan S1 pariwisata. Misalnya Bayu mau jadi manajer apa ya? Manajer HRD. Kalau HRD itu lebih ke human resource. Misalnya manajer di bagian produksi makanan di hotel. Nah, salah satu Amin. syaratnya adalah amin. Salah satu syaratnya adalah lulusan S1 pariwisata. Nah, itu bisa, itu adalah skill-nya Bayu. Sama juga dengan Valdo, misalnya seperti itu, punya ijazah, itu adalah hard skill teman-teman. Ya, atau sertifikat pelatihan, mau kerja sebagai baker, ada sertifikat pelatihan sebagai baker. Itu adalah hard skill-nya. Nah, sedangkan untuk soft skill, teman-teman meskipun teman-teman kuliah sampai ke luar negeri segudang prestasi, tapi kalau soft skill-nya minus, saya yakin sekali teman-teman pun akan minus pada saat penerimaan kerja. Jadi soft skill dan hard skill itu harus seimbang. Soft skill itu bisa berupa time management. Jadi nggak mungkin dong sebagai waiter kita tuh lelet, lambat, tamunya bisa kesal sama kita. Atau misalnya chef harusnya makanan jadi dalam waktu 5 menit, ini molor menit, bukan karena kesalahan operasional, tapi misalnya kesalahan chef itu sendiri gitu, misalnya chefnya lambat atau bagaimana. Nah, itu adalah sebuah soft skill. Jadi kita harus bisa time management, bisa multitasking, ya. Apalagi tadi ya, Bayu misalnya eh, pernah kerja di hotel sebagai housekeeping, itu kan harus tahu cara memakaikan spray, harus tahu cairan-cairan apa yang digunakan untuk membersihkan toilet, misalnya seperti itu. Ini ada Nur ya, Nur, halo, selamat datang. Iya, Maaf Ibu, baik. lambat masuk Ibu. Iya, tidak apa-apa. Kita langsung lanjut ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian soft skill itu teman-teman harus bertanggung jawab atas pekerjaannya. Itu sangat penting. Ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan itu ya. Di antara hard skill dan soft skill itu harus seimbang. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Sebelum kita lanjut, bingung atau bingung? Oke, silahkan Bayu. Permisi Bu, Ya. kalau untuk di bagian kayak pelayanan di swalayan begitu Bu, kayak di retail kayak Alfamidi Indomaret itu termasuk food and beverage juga Ibu atau dia termasuk yang lain Ibu? Oke, good question. Jadi teman-teman, kalau misalnya food and beverage,
pelayanan seperti di Indomaret ataupun Alfamart, itu skillnya adalah skill hospitality. Jadi kita harus ramah karena kita melayani pelanggan. Jadi skillnya itu adalah skill hospitality. Tapi bidangnya tentu itu di luar dari bidang food and beverage. Ya, mereka lebih ke yang tadi Bayu sebutkan, ke retail. Ya, mereka lebih bisnisnya itu cukup berbeda dari tourism and hospitality. Tetapi skillnya itu adalah skill hospitality. Seperti itu, Bayu. Tetapi ada juga sekarang apa namanya, seperti minimarket yang apa ya, membutuhkan lulusan S1 pariwisata seperti itu. Jadi tergantung ya, tidak menutup kemungkinan. Oke, teman-teman, karena kita punya waktu hanya 10 menit lagi, kita lanjut dulu ya. Jadi untuk kualifikasi manajer restoran itu pekerjaannya mungkin tidak terlihat, tetapi mereka lah yang bertanggung jawab untuk the whole restaurant, untuk whole catering. Mereka lah yang bertanggung jawab atas operasionalnya. Jadi apabila ada karyawan yang bermasalah, itu tanggung jawab mereka. Ada konsumen yang komplain, itu tanggung jawab mereka. Ada makanan yang bermasalah pada saat disajikan, itu juga tanggung jawab mereka. Dari mulai awal pembelian makanan sampai dihidangkan sampai ke konsumen, sampai konsumen selesai makanan, itu semua tanggung jawab restoran manajer. Ya, makanya pekerjaannya cukup berat, tetapi mereka yang tidak terlalu terlihat sebenarnya pekerjaannya. Anggaran dan lain sebagainya itu juga urusan restoran manajer. Beda dengan catering ya, kalau catering itu sudah manajernya itu memang sudah diplot-plotin, tetapi tanggung jawab paling besarnya memang di manajer tersebut. Ya, ini oke. Nah, ini adalah proses seleksi karyawan di restoran dan catering. Jadi hampir sama ya sebenarnya di semua industri itu ada kriteria karyawan terbaik, kemudian proses rekrutmennya itu mulai dari diumumkannya pembukaan rekrutmen, misalnya penerimaan staf Marugame Udon misalnya, itu kan restoran ya, harus misalnya lulusan D3 pariwisata bisa, lulusan D3 tata boga bisa, seperti itu. Kemudian masuk ke, kalau udah lolos administrasi, masuk ke proses seleksi, bisa wawancara, kemudian bisa juga dilihat kemampuan memasaknya, seperti itu, dan proses penempatan. Makanya sekarang suka ada open recruitment, teman-teman bisa lihat, ditempatkan di mana saja, siap ditempatkan di seluruh Indonesia, seperti itu. Nah, itu adalah proses penempatan. Ya, oke. Ternyata materinya sudah selesai. Sebelum saya tutup, saya mau kasih pantun dulu, boleh ya teman-teman? Dijawab cakepnya Boleh, ya. Bu. Boleh sekali. Jalan-jalan ke kota Solo. Cakepnya mana? Cakep. Cakep. Jangan lupa beli batik bersih. Cakep. Ilmu ditimba bertambah bekalmu. Atas perhatiannya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, teman-teman. Saya tutup Iya, ya. terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama teman-teman. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin.